Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anak. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sukodadi. Pada kesempatan ini nanti saya akan memberikan materi PPKN bab memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam NKRI. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai keunggulan-keunggulan bangsa Indonesia, keunggulan-keunggulan negara Indonesia. Materi ini saya berikan karena di bab memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI terdapat subbab mengenai keunggulan-keunggulan negara Indonesia. Materi keunggulan-keunggulan negara Indonesia ini adalah materi PPKN yang berada di kelas 11 semester 2 atau semester genap. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi, Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak, yaitu mencapai ribuan pulau. Pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara dua samudra dan dua benua. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di Indonesia, sehingga Indonesia mempunyai berbagai macam keunggulan. Antara lain adalah negara Indonesia jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan kondisi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dan dalam upaya mensejahterakan bangsa. Keunggulan negara Indonesia selanjutnya adalah memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, agama, kesenian, dan bahasa. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan, tetapi justru persamaannya. Keunggulan yang ketiga adalah negara Indonesia mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Indonesia juga mempunyai keunggulan-keunggulan lainnya, yaitu
punya semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia, dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Kita sama-sama merasa berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya. Adalah keunggulan negara Indonesia yang kelima, yaitu Indonesia memiliki tata krama atau keramah tamahan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramatan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia. Letak wilayah Indonesia yang strategis, yaitu posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah dikunjungi dan disinggahi bangsa-bangsa lain. Posisi silang wilayah negara Indonesia ini tidak hanya dilihat dari aspek kewilayahan, tapi juga bisa dilihat dari aspek sosial budaya. Indonesia terletak pada penduduk Indonesia antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah yang berpenduduk jarang di belahan selatan. Kemudian aspek-aspek kehidupan sosial lainnya adalah ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Selanjutnya, demokrasi Pancasila kita berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Begitu juga dengan ekonomi Indonesia, berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Bahkan masyarakat Indonesia juga berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaannya juga berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan yang pasti adalah sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang Indonesia ini yang telah saya uraikan tadi di atas bisa dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan oleh negara lain. Akan tetapi, posisi silang ini juga merupakan ancaman bagi negara kita.
Posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Untuk itu anak-anak, kita harus bersatu. Karena dengan persatuan, maka segala macam ancaman akan bisa kita elakkan atau bisa kita hancurkan. Bahwa negara Indonesia mempunyai keindahan alam yang tidak disangsikan lagi. Seperti di Sumatera ada yang namanya Danau Toba. Kemudian di Bali ada Pantai Kuta, ada Pantai Sanur. Bahkan di Jawa Barat juga ada yang namanya Pantai Pangandaran, Pantai Carita, dan Gunung Tangkuban Perahu. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Indonesia adalah bahwa negara Indonesia merupakan salah satu keajaiban dunia. Terbukti kita punya Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Kemudian ada juga Pulau Komodo. Keajaiban dunia yang kita miliki itu membuat tidak sedikit wisatawan yang datang ke Indonesia untuk menyaksikan keajaiban dunia. Keunggulan negara Indonesia adalah wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi. Wilayah tersebut dibagi dua, yaitu ada wilayah daratan yang luasnya adalah 2.027.087 km persegi dan luas lautan adalah 3.166.162 km persegi. Wilayah Indonesia yang sangat luas itu perbandingan antara daratan dan lautan adalah daratan sepertiganya sedangkan lautan 2/3. Jadi wilayah negara Indonesia adalah lebih banyak di wilayah lautan. Hampir semua pulau-pulau dikelilingi oleh lautan. Untuk itulah, maka kekayaan alam yang ada di Indonesia itu juga banyak sekali yang berada di lautan, seperti ikan-ikan dan terumbu karang. Ikan-ikan dan terumbu karang bisa habis kalau tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Bahkan kadang-kadang kita juga dapat ancaman dari luar berupa negara lain mau mencuri ikan-ikan yang ada di laut kita. Nah, itu kalau dicuri lama-kelamaan maka akan habis. Untuk itulah kita sebagai anak-anak, sebagai generasi muda harus memanfaatkan wilayah lautan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus juga menjaga supaya wilayah lautan kita itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, khususnya bagi bangsa Indonesia, dan jangan sampai kita
wilayah kita yang ada di lautan, ikan-ikannya diambil oleh pencuri yang berada di wilayah pencuri yang masuk ke wilayah negara Indonesia. Anak-anak yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.